pagi. Pagi. Biasa itu alirannya Pak Libertus ya. Kalau di Amerika, good morning gitu ya. Oke, selamat siang Bapak, selamat pagi Bapak sekalian. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Pagi. Terus terang saya deg-degan nih. Tiba-tiba tadi baru masuk. Nanti ngomongnya di depan ya. Astaga. Ngomong apa lagi gitu ya. Karena kan kalau di bisnis KW nggak usah banyak ngomong ya. Yang penting just do it gitu ya. Betul ya? Masih banyak nggak yang banyak ngomong? Yang banyak ngomong tinggalin aja ya. Oke. Nah Bapak sekalian, senang sekali terus terang saya kalau boleh dikasih kesempatan untuk cerita. Ternyata pengalaman di bisnis Kangen Water ini luar biasa. Banyak hal yang saya dapatkan, terutama waktu perjalanan saya kita ikut training di Amerika. Terus terang buat saya, Amerika ini adalah one of my dreams untuk saya bisa berangkat ke sana. Entah itu jalan-jalan kah, atau entah itu untuk training kah, dinas gitu ya, dari Enagic. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi pada saat Pak Libertus kontak saya diajak, bro, mau nggak ke Amerika? Wah, langsung pada saat itu hati saya gemeteran gitu. Apa ngimpi gitu ya, ke Amerika gitu. Ya saya langsung bilang, siap bro, pokoknya ikut aja. Wih, tanpa disadari saya bisa bilang langsung iya gitu loh. Padahal kan kalau dulu, yuk ke Amerika, duit dari mana gitu ya. Tapi sekarang mau diajak kemanapun siap. Pak Libertus ngajak ke Jepang siap, pokoknya kemanapun siap gitu loh. Hebat juga ya bisnis Kangen Water ya. Padahal 2 tahun yang lalu posisi saya itu posisi bangkrut. Ya, saksi hidup Rama ya. Boleh tepuk tangan untuk Rama. Nah, kalau saya ya. Dia malaikat yang dikirim Tuhan buat memberikan peluang Enagic buat saya. Jadi pada saat 2 tahun yang lalu saya bangkrut Bapak Ibu. Ya mungkin hari ini Bapak Ibu bisa lihat saya di depan mukanya kinclong ya. Wah beda katanya. Wah Pak Tridi ini auranya katanya beda katanya. Tapi 2 tahun yang lalu kalau ngelihat saya, wah semuanya nggak ada yang mau mungkin ikut saya. Gambarnya mana? Ya. Gambarnya saya nggak ada. Dari sini. Nanti private aja ya. Rama punya tuh. Nanti private aja. Waktu jalanin KW saya berat badan 75 karena waktu itu saya stres. Karena gini, kalau saya boleh sedikit cerita ya prolog sebelum ke Amerika nih ya. Biar Bapak Ibu bisa setidaknya pulang dari Batam ini nggak sia-sia, betul nggak? Karena kita kan namanya manusia mau berkembang kan butuh daya ungkit, setuju? Ya kan, butuh inspirasi. Jadi pagi hari ini saya nggak mau motivasi, nggak, karena bukan tugas saya motivasi Bapak Ibu. Kita menginspirasi aja, kita saling menguatkan, kita saling memberi, kita saling berbagi sehingga semuanya bisa kuat dan bisa jalan ke depan. Setuju nggak? Oke. Jadi Bapak Ibu, posisi saya di masa 2 tahun yang lalu itu saya mengalami masalah bukan cuma finansial. Kalau cuma finansial, menurut saya lebih gampang. Nah, mayoritas di antara teman-teman pasti banyak sekarang yang finansialnya sedang terpuruk. Mungkin loh ya, tapi mungkin ada juga yang sekarang dalam posisi kemapanan ya. Saya nggak tahu, tapi saya mewakili diri saya nih. Saya waktu itu 2 tahun yang lalu finansial saya terpuruk, asli. Itu satu lapisan. Lapisan yang kedua, saya punya masalah keluarga. Ya, terus terang kalau saya boleh jujur, saya di sini diajak untuk selalu apa adanya. Posisi saya sekarang ini status saya divorce. Ya, karena masa lalu. Ya, nggak apa-apa. Semua orang tahu, toh memang status saya harus kasih tahu kan. Cari pasangan. Daripada ngaku-ngaku ngaku-ngaku bujangan tapi ternyata masih punya keluarga kan? Iya, gitu kan. Betul ya, ibu-ibu ya. Nah, mending apa adanya. Cie, cari ini banget ya. Nah, masalah keluarga. Lalu waktu itu saya juga sempat sakit. Saya waktu itu ada batu ginjal. Lalu saya nggak punya income ya termasuk dari masalah finansial. Bapak Ibu kebayang nggak tinggal di Jakarta, nggak punya income. Saya waktu itu cuma punya uang 200.000, lalu juga nggak ada sebelah yang menemani saya karena saya waktu itu sedang dalam kondisi tidak baik. Lalu saya harus pisah rumah, saya harus mikirin anak, saya harus kehilangan anak. Coba Bapak Ibu bisa bayangin nggak rasanya seperti apa? Bayangin dulu.
Ya mungkin untuk orang yang cuma dengar cerita, oh iya ya kasihan juga ya. Tapi kalau ngerasain Bu, wow gitu loh. Ini luar biasa gitu loh. Satu beban hidup yang saya yakin saya boleh dapat satu kekuatan. Kalau saya nggak bisa lewatin ini, mungkin hari ini saya nggak ada di depan Bapak Ibu. Rama tahu persis kondisi saya. Ya bagaimana saya akhirnya ngontrak sebuah rumah yang dimana saya ngontrak nggak tahu uangnya dari mana. Yang penting pokoknya kalau bahasa Jawanya embuh piye carane gitu. Pokoknya hajar aja dulu. Oke, singkat cerita Bapak Ibu, saya waktu itu sedang berjuang bagaimana supaya saya hidup, saya bisa nafas. Hidup di Jakarta nggak ada income itu luar biasa sengsara maksudnya. Nggak enak rasanya Bapak Ibu. Saya ngerasain sekarang untuk orang-orang yang hari ini mereka berangkat, saya nggak punya uang Pak, saya lagi susah. Saya ngerasain rasanya seperti apa. Itu baru dari sisi finansial, belum ditambah dari masalah keluarga. Tapi untungnya saya terus dikasih kekuatan, support sama keluarga, sama papa mama saya. Pokoknya kamu harus maju, kamu harus bangkit. Oke, daripada sekarang saya mikirin masalah juga kan ngapain juga, nggak ada ujungnya. Oke, saya lihat ke depan. Nah, memang saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya satu bisnis yang sangat mudah untuk saya jalankan. Singkat cerita, tiba-tiba datanglah Rama menyapa saya di BBM. Kita ketemuan, singkat cerita saya didemokan. Saya ngelihat minyak nyampur sama air. Ya, dari minyak nyampur sama air, hati saya orang miskin lah ya, ngelihat itu, wah saya bisa punya uang banyak. Itu aja, cuma itu aja. Saya punya belief yang kuat di situ. Saya bisa punya uang banyak. Semangat kan? Tapi gimana caranya beli mesin? Mentok lagi Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya 2 bulan jadi reseller. Ya, saya jadi reseller juga sakit hati. Kenapa? Setiap ada pesanan air, uangnya saya kasihin ke Rama. Reseller kan? Dia kan nggak punya mesin kan? Ya salah sendiri, ya salah saya gitu nggak punya mesin kan? Singkat cerita lagi 2 bulan kemudian saya jadi reseller, saya akhirnya menemukan solusi untuk saya bisa punya beli mesin. Caranya gimana? Gesek kartu kredit. Saya punya kartu kredit Bapak Ibu. Saya gesek, padahal udah ada banyak utang di kartu kredit itu. Saya pilah-pilah, dikit-dikit, saya korek-korek, dapat. Itu pun masih kurang. Sebagian kecil, sebagian lagi saya dibantu sama Rama. Ya terus terang. Jadi memang Bapak Ibu kalau kita mau mengangkat orang, mau membantu orang, kita jangan setengah-setengah. Kalau memang mau niat tolonglah saudara-saudara kita yang memang mau maju di bisnis Kangen Water. Anda istilahnya Anda berinvestasi dalam berbagi. Ya kan investasi bukan cuma uang di pasar uang kan, tapi juga artinya gini, artinya bukan kita pamrih mau hitung-hitungan, tapi enggak. Ketika kita bantu teman-teman kita, artinya kita juga membantu diri kita sendiri untuk membangun bisnis kita. Jadi kita harus angkat mereka. Jangan pernah takut untuk membantu teman-teman kita. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu singkat cerita saya gesek kartu kredit, saya udah utang ratusan juta, lalu saya juga harus beli mesin. Begitu punya mesin terpasang, Rama bilang, bro ini mesin terlama yang gue pasang. Filter bocor lah, airnya lah, nggak jadilah pH 9,5-nya lah, inilah pokoknya berjam-jam sampai besoknya ditunda lagi, mesinnya sampai harus dibawa lagi ke harus diperiksa lagi ke rumah Rama di Pamulang gara-gara nggak pH-nya nggak ungu. USA bro. Oh USA ya, sebentar. Oke, ini biar pada tahu dulu bro, sampai akhirnya ke USA nih. Oke. Boleh dikit ya bro ya. Oke, nah dikit. Atau mau langsung USA? Langsung. Sebentar ya, biar ada jembatannya nih. Nah, oke. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, Rama bilang ini mesin lama banget pasangnya gitu loh. Rama bilang wah kayaknya ada sesuatu yang besar nih bro di balik ini. Ya udah deh diaminin aja. Oke, pokoknya saya jalanin bro di situ. Saya jalanin semua. Pokoknya yang kita lakukan adalah lakukan yang terbaik yang menjadi tugas kita. Apa itu? Edukasi, demo, sebar air. That's it. Lakukan sebanyak mungkin. Suatu saat Anda akan panen mesin. Jangan pernah menilai orang, jangan pernah menghakimi orang. Itu aja, sebarin airnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu hidup saya bisa berubah dan ya seperti hari ini. Jadi nanti kalau misalnya lebih banyak lagi saya akan sharing di lain kesempatan. Tapi intinya sekarang saya mau sharing soal ke Amerika. Nah ke Amerika ini satu perjalanan one of my dreams comes true lewat bisnis energi. Jadi dari training kita diundang untuk training di Amerika
7 orang kita berangkat. Ya, salah satunya saya dengan Pak Libertus. Ini suatu hal yang buat saya pengalaman besar Bapak Ibu. Kebayang nggak? Plus dapat visanya 5 tahun lagi. Yang kata orang visa Amerika susah ya. Kita nge-apply nggak lebih dari 1 menit, visa saya di approve 5 tahun langsung. Jadi nanti 5 tahun bisa setiap tahun saya musim salju lah ngerasain gitu ya. Mau berangkat gitu. Tepuk tangan aja. Maksud saya gini, poinnya adalah saya berangkat bukan dari posisi yang mapan, saya berangkat dari berjuang sehingga hari ini saya bisa seperti ini. Artinya gini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempercayai sesuatu, believe dengan sesuatu, bahwa kalau Bapak Ibu ingin sesuatu pasti kan perlu sesuatunya ini untuk membawa kita ke sana kan. Nah kebetulan bisnis energi ini bisa bawa kita ke sana. Nah kembali lagi nih ke Amerika. Kita perjalanan itu ke Amerika sampai hampir 20 jam di pesawat. Kebayang nggak 20 jam? Pantat tepos Bapak Ibu. Ya, tapi begitu nyampe Amerika semuanya terbayarkan. Kita di Amerika nyampe, buat saya takjub banget gitu loh ngelihat Amerika. Karena Amerika kan banyak orang yang merasa bahwa Amerika adalah satu dreamland gitu loh. Buat sebagian orang loh ya. Nah, kita begitu nyampe bandara sampai di hotel, nah kita akan ikutin training 4 hari. Nah ini bro yang Bapak Ibu yang seru nih ya bro lagi. Jadi yang seru ini, buat saya pribadi terus terang saya bahasa Inggris itu tertati-tati. Pas-pasan. Ini poin yang mau saya sampaikan sama Bapak Ibu. Kita kadangkala dalam kehidupan kita punya ketakutan, setuju? Ya. Apapun itu ketakutannya. Nah buat saya pada saat saya ke Amerika ikutin training, saya nggak mikirin. Pokoknya saya percaya saya pasti bisa. Artinya saya pasti bisa lewatin kalau saya mau. Ya. Waktu perjalanan sih nggak kepikiran. Begitu udah mulai training. Kenapa? Karena kita berkumpul sama para distributor Kangen Motor Amerika dan dunia. Ada yang dari Cina, ada yang dari Hawaii, ada yang dari pokoknya dari mana-mana kumpul. Nah kita orang Asia cuma dari Indonesia. Jadi bangga sekali Asia diwakili oleh Indonesia. Boleh tepuk tangan nggak buat kita? Ya. Ya, makanya kalau ngelihat Bapak Ibu ngelihat pin, saya pinnya lagi ketinggalan di kamar. Itu Pak Libertus nanti lihat pinnya. Itu hanya satu-satunya orang Asia Pak Libertus yang dapat master training dengan 5 diamond di sini. Ya, satu-satunya orang Asia. Nah, saya belum ada diamondnya karena belum 623. Nanti tahun depan nyusul. Amin. Nah, jadi waktu saya ikut training ini Bapak Ibu bisa bayangin. Kita kan komunikasi kan, harus komunikasi dong. Ya kan, nggak mungkin saya sendirian terus diem gitu kan, nanti disangka orang aneh kan. Nah saya di situ memaksakan diri untuk saya bisa berkomunikasi. Ya katanya bahasa Inggrisnya gue ngerti deh. Apalah pokoknya saya beranikan diri Bapak. Nah kalau kita cuma sekedar ketemu gini kan gampang, kita tinggal cukup diem aja, jangan banyak ngomong bisa gitu ya. Paling basa-basi kan. Ya where you come from gitu kan, what's your name, itu kan basic gitu. Tapi kalau kita udah training kan artinya apa? Artinya kan kita berinteraksi kan, berkomunikasi. Saya udah paling bete sebenarnya, saya udah paling takut kalau ya kumpul bikin kelompok. Mati lo bikin kelompok. Kalau bikin kelompok kan ada interaksi ngobrol kan. Makanya saya dekat-dekat terus sama Pak Libertus gitu. Bro, tolong bro dekat-dekat sama bro. Ya, pokoknya saya berusaha untuk sepintar mungkin saya komunikasi efektif. Ya, singkat, efektif, singkat, padat, pokoknya lu ngerti gua ngerti. Ya. Nah, yang lebih luar biasanya lagi ketika di hari kedua yang kita harus baca puisi. Hari ketiga ya. Tapi hari keduanya kan sama si coachnya Mr. Isobe ya, umur 70 tahun, trainer kita tanpa mic ya, training kita. Itu dia bilang, ya Anda harus baca puisi, hafal, nggak boleh baca. Maksudnya harus berpuisi itu. Ya, Success Philosophy by Napoleon Hill. Ya, apa bro? Jadi lupa. If you think you are beaten. If you think you are beaten, you are gitu. Ya, pokoknya bla 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 sampai sooner or later the one who wins is the one, wah bla 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 pokoknya. Bapak Ibu kebayang nggak? Saya ngebayangin aja di hari kedua itu PR untuk kita satu-satu maju ke atas panggung.
itu rasanya kayak mau mati loh Bapak Ibu. Saya mendingan disuruh presentasi sehari 30 kali saya jabanin. Kalau disuruh berantem saya pilih berantem. Gue di atas panggung loh, nggak ngomong Inggris ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau saya disuruh ngomong udah pasti mati aja. Saya udah nggak mungkin berkomunikasi kayak gini, saya nggak mungkin. Tapi kalau misalnya cuma sekedarnya aja saya bisa. Ya, nah itu udah hari ketiga kan kita mulai giliran kan, udah aduh, tapi ini satu ketakutan yang harus saya lewatin. Oh ini itu yang saya pengen sampaikan sama Bapak Ibu. Saya harus maju. Tapi ada satu godaan, bro, udah nggak usah. Nggak, saya harus maju. Saya mau coba bahwa saya bisa melewati ketakutan itu. Akhirnya saya maju Bapak Ibu. Wah, semuanya ketawa. Oh, ya namanya orang Amerika tuh, orang bule itu beda. Orang bule itu lebih sangat menghargai daripada, ya terus terang dibandingkan dengan orang Indonesia beda. Mereka betul-betul menghargai, walaupun kita salah pun mereka tetap menghargai. Mereka support, wah berdiri teriak-teriak gitu. Oke, saya maju. Oke, guys, ya. Sama aja. If I said, here I go, you said, bring it on. Wah, bisanya cuma gitu doang gitu loh. Saya sebelumnya udah ngapalin loh Bapak Ibu, saya harus ngomong ini, harus ngomong ini. Terus terang beneran saya blank. Saya cuma hafal itu. Jadi kalau saya tiba-tiba blank, saya lupa itu, bingung. Saya ke depan pasti bingung mau ngomong apa. Nah, singkat cerita saya bisa lewatin itu semua. Ya, saya bisa dengan enaknya, dan begitu selesai semuanya teriak. Wah gitu, dan di situ saya punya satu kemenangan gitu loh Bapak Ibu. Ternyata semua orang punya ketakutan, dan kalau kita mau lewatin itu semua, kita pasti bisa sampai satu titik yang kita mau. Betul ya? Ini sebuah gambaran pengalaman saya yang mungkin bisa diaplikasikan kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu banyak ketakutan-ketakutan saat ini. Ketakutan mungkin untuk presentasi, untuk demo, ketakutan untuk sukses, ketakutan untuk punya duit banyak mungkin. Oh enggak ya, tapi mungkin ada juga yang takut punya uang banyak. Karena saya temuin banyak orang yang OKB di bisnis Kangen Water Bapak Ibu. Di Kangen Water itu bedanya, orang proses sama hasil tuh lebih dulu hasil Bapak Ibu. Prosesnya masih jalan, hasilnya udah duluan. Artinya apa? Baru presentasi, belum keringetan, udah ratusan juta. Nah mentalnya belum siap, ngerasa uang banyak, kebanyakan konsumtif, akhirnya uangnya habis. Jadi makanya di sini kita harus belajar, bukan cuma belajar untuk edukasi demo, tapi juga belajar menata mental kita Bapak Ibu. Itu yang kita ingin sharingkan. Jadi singkat cerita lagi Bapak Ibu, di Amerika ini setelah training, buat saya senang sekali bisa ketemu fans saya sebenarnya. Yang namanya orang punya fans boleh lah ya. Saya bisa ketemu Daniel 5 kali. Ya, 6553, yaitu fans saya. Jadi saya bisa ngelihat, oh ternyata betul ada leadernya di situ. Saya bisa ketemu Ella Davis, saya bisa ketemu Cynthia Briganti gitu. Kan kalau ketemu Palibetus kan udah setiap saat kan bosen gitu. Enggak bosen bro. Jadi, nah habis itu kita training beres acara, kita diajak ke rumahnya Cynthia Briganti. Di situ saya ngelihat ada satu visi yang dibagikan bahwa, wow, hidup orang-orang tuh berubah dengan Kangen Water gitu. Dan kita bisa berubah itu dengan percepatan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, yang penting percaya sama perusahaannya, percaya sama diri kita sendiri, percaya dengan produknya. Pokoknya percaya aja Bapak Ibu sama tim bisnis kita. Pasti kita nyampe. Ya. Yakin gak nyampe? Yakin ya? Ingat Bapak Ibu, orang ada di bisnis Kangen Water itu gak ada yang namanya kebetulan. Bapak Ibu semua, termasuk saya, adalah orang pilihan. Ya. Oke. Jadi nggak semua orang bisa ada di sini, makanya kita bersyukur. Oke. Nah, berikutnya nanti kita akan melihat banyak hal dari seseorang yang sudah banyak memberikan warna dalam hidup saya. Beliau adalah mentor saya dan mentor kita semua, yang di Amerika sendiri semua orang sayang sama beliau. Jadi kita yang mau belajar sama Amerika, justru malah Amerika belajar sama kita. Mereka deket-deketin terus Palibertus. Mereka pengen belajar banget sama beliau. Kebayang nggak orang Amerika? Ya, kemanapun Palibertus jalan dikejar sama mereka. Kita hari ini di Indonesia, di Batam, hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa ketemu, kita bisa ketawa-ketawa nanti, kita bisa sharing-sharing. Yang jelas saya pastikan Bapak Ibu nanti pulang, pasti Bapak Ibu dapat banyak hal untuk mengubah hidup kita semua. Oke, selamat pagi. Semoga kita semua bisa selesaikan semuanya acara ini. Selamat menikmati. Terima kasih.